Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama karunia kesehatan, rezeki dan pengetahuan serta waktu kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, akhir-akhir ini kalau kita membaca berbagai berita, berbagai media ya, di media sosial maupun media online, bahkan di media elektronik, televisi dan lain sebagainya, negeri kita ini, Indonesia, bangsa kita seakan-akan mengalami banyak masalah, dan bahkan setelah kita ditempa oleh COVID, bukan hanya tentu kalau COVID bukan hanya di kita, tetapi bahkan hampir seluruh negeri di dunia mengalami pandemi yang berlangsung kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini. Tetapi peristiwa demi peristiwa juga menimpa bangsa kita, negeri kita, yang justru sangat mengganggu, bahkan boleh dikata sebagai aib ya, yang menimpa bangsa kita. Misalnya para koruptor merajalela di mana-mana, dan kemudian mereka melarikan diri di luar negeri, di negara tetangga kita, dan kita seakan-akan tidak berdaya, dan membiarkan, bukan hanya kita dan sebagai rakyat, tetapi pemerintah kita seakan tidak berdaya, membiarkan satu orang menggondol merampok uang kita, uang rakyat Indonesia sampai 74 triliun, dan melarikan diri di tetangga kita di negeri yang sangat kecil, dan kita tidak berdaya. Seakan negeri itu melindungi para pencuri, para koruptor, para penjahat di seluruh, terutama dari Indonesia dan beberapa negara di kawasan, mereka-mereka yang melakukan kejahatan negara asal melarikan diri ke situ dan dilindungi. Itulah yang terjadi bertahun-tahun, berpuluh tahun lamanya, dan pada suatu kesempatan saya mengatakan bahwa negara Singapura adalah negeri pelindung para penjahat, dan dia, sebagaimana juga ketahui, dia seakan-akan negeri satelit dari sebuah negara adidaya atau Amerika Serikat atau beberapa negara yang berkepentingan dengan itu, sehingga negeri itu juga dilindungi oleh berbagai negara, atau terutama Amerika Serikat yang terang-terangan dianggap sebagai mitra strategis, bahkan kita anggap sebagai satelitnya Amerika Serikat di Asia Tenggara, sehingga negeri itu dapat menampung para penjahat, perampok, para koruptor, bahkan penjahat yang lain pun mereka nyaman di situ. Bagi kita Indonesia adalah pengalaman yang paling pahit, mungkin juga seperti Malaysia juga seperti itu, karena negeri yang kecil, si ucil itu, tetapi dilindungi oleh negara-negara besar seperti Amerika, kemudian dia hidup dari hasil kejahatan, mengelola hasil kejahatan di negara yang dibuat oleh warga negara yang lain, negara seperti yang dari Indonesia. Saudara sekalian, ini pengalaman bukan suatu karangan, tetapi ini pengalaman kasus BLBI yang hampir yang menjebol keuangan negara kita atau perekonomian bangsa kita, dan bahkan menghancurkan ekonomi bangsa kita pada suatu masa tahun 90-an, dan ditandai dengan jatuhnya Pak Harto, dan itu diperkirakan 600. Para ahli ekonomi menghitung sekitar 600 triliun lebih uang negara kita digondol oleh kelompok-kelompok itu juga, subetnis itu juga. Dan yang sekarang ini baru sekitar 1 minggu ini, sebelumnya ada soal skandal
minyak goreng yang melibatkan juga seorang konglomerat, seorang pengusaha yang juga dari itu juga, yaitu Lin Chewei, yang juga merugikan ratusan miliar rupiah kerugian yang ditimpakan oleh bahkan kepada bangsa kita, kepada negara kita, dan yang paling terbaru adalah sejumlah 54 triliun atau 74 triliun yang hari-hari ini luar biasa viralnya, dan pemerintah kita hampir tidak ada komen tentang itu, cuma ada pergerakan dari pihak kejaksaan karena terbuka juga bahwa orang yang bersangkutan Darmadi itu juga ternyata dia adalah kawan dekatnya orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan, sehingga Pak Mahfud MD saja tidak ada komen soal itu. Padahal 74 triliun digondol, dilarikan, diduga, dimaling. Orang ini lari dan berlindung di negara tetangga Singapura. Oleh karena itu saya dari awal saya mengatakan, ketika Singapura lagu seakan-akan dia adalah negeri yang anti korupsi, negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan, nilai-nilai humaniter dan lain sebagainya. Singapura negeri yang menampung para maling di dunia, yang dia makan dan menghidupi negaranya, menggaji karyawannya, menggaji pegawainya, kasih makan rakyatnya. Kebanyakan juga boleh dikata dari bisnis haram. Mereka yang perampok kemudian melarikan uangnya ke situ, bersembunyi dan menyimpan uang di situ. Banyak pejabat, bahkan mungkin juga sebagian besar pejabat kita yang korup, bahkan juga pengusaha kita yang korup yang tidak benar, nyimpan uangnya di sana. Dan tanggung-tanggung itu di level bupati aja nyimpan uangnya di Singapura. Uang hasil pencuri, dan Singapura welcome betul dengan uang-uang hasil jarahan dari pejabat-pejabat maupun pengusaha-pengusaha dari negara-negara yang lain. Nah, ini yang Surya Darmadi ini yang paling terbaru, yang sekarang ini lagi viral, adalah kawan dari orang-orang pejabat-pejabat yang berkuasa sekarang ini, yang foto-foto mereka sudah diviralkan. Dan mereka diam saja ketika diduga merampok uang negara sejumlah 54 sampai 74 triliun. Terbesar satu orang atau satu grup merampok uang negara di dalam sejarah Republik ini, dan pemerintah kita hari ini relatif diam. Bahkan para pendukung mereka yang selama ini bercuap-cuap anti bilang Pancasila adalah harga mati, mereka diam seribu bahasa berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini. Seakan-akan Pancasila mentolerir orang yang mencuri, merampok uang negara. Dan mereka yang selama ini mengatakan bahwa kami adalah Pancasila, Pancasila adalah kita, atau Pancasila harga mati. Mereka seperti mulut mereka dijahit, tidak bersuara sama sekali. Orang seperti Denny Siregar, orang seperti Eko Kuntadi, orang seperti itu yang muka mereka kita hafal, tapi kita yang selama ini menyinyir orang-orang yang jujur, orang-orang yang diduga kalau dia menegakkan nilai-nilai Islam atau agama, mereka nyinyirin, mereka fitnah, mereka kecam dan lain sebagainya, dianggap tidak Pancasilais. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan perampok, kawan-kawan mereka yang merampok uang negara, yang mungkin juga selama ini menjadi sponsor uang Uni dirampok, kemudian mensponsori mereka untuk bercuap-cuap di berbagai media, mereka diam seribu bahasa. Apakah mereka masih dikatakan Pancasilais? Mereka adalah anti Pancasila, bahkan mereka adalah warga negara yang selama ini membela ketidakjujuran, ketidakbenaran, membela oligarki, membela perampok negara. Adalah orang-orang yang nista. Inilah saudara sekalian, itu satu peristiwa yang setelah kita mengalami COVID, ada peristiwa perampokan terhadap uang negara. Dari pemilu juga, setelah pemilu juga terjadi perampokan uang negara di mana-mana melalui lembaga-lembaga keuangan, di asuransi dan lain sebagainya. Kemudian ada perorangan grup-grup swasta yang itu Surya Darmadi dan lain sebagainya. Ada Lin Chewei sebelumnya.
ada juga masih banyak pejabat negara kita yang mungkin juga belum ketangkap aja. Satu, peristiwa kedua yang sangat menghari biru dan menjadi perhatian dari seluruh warga bangsa kita adalah peristiwa terjadinya tembak-menembak di salah satu petinggi Polri kita. Dan itu hingga hari ini sudah memasuki hari, mungkin sudah hampir sebulan, tetapi menghirup pikuknya belum selesai. Pertarungannya kelihatannya ini luar biasa. Sehingga mau tidak mau Kapolri kemarin mengumumkan, kemarin sore atau tadi malam mengumumkan beberapa pejabat jadi dicopot, digeser, kemudian beberapa yang diperiksa melalui Irwasum dan lain sebagainya, yang diduga bahwa mencoba untuk fakta ini dicoba ditutupi. Kemudian peristiwa pembunuhan yang terjadi di antara ajudan atau pengawal sang jenderal, yang kemudian itu dicoba oleh dicoba untuk diusut dan menimbulkan banyak pro dan kontra. Peristiwa pengusutannya dianggap tidak transparan, ditutup-tutupi. Peristiwanya dianggap bukan tembak menembak, tapi itu adalah peristiwa pembunuhan, rekayasa pembunuhan dan lain sebagainya. Ini sebetulnya musibah yang mempertaruhkan citra kepolisian kita, yang sejak awal telah babak belur oleh opini negatif yang ditujukan kepada oknum-oknum di Polri. Misalnya peristiwa kilometer 50 berapa tahun yang lalu, ajudannya atau pengawalnya Habib Rizik tembak mati, tapi itu dianggap kemenangan Polri. Kemudian ada peristiwa mencoba untuk menggoreng kasus pesantren anaknya pemilik pesantren Asy-Syidiqiyah di Jombang misalnya. Kemudian muncullah kasus internal yang seperti ini. Ini sebetulnya musibah bagi bangsa kita. Kita nanti ikuti apakah kasus-kasus seperti ini bisa diungkap atau tidak, atau sejujurnya bisa menguak tabir dalang yang sesungguhnya yang terjadi, pembunuhan terhadap Brigadir J atau yang merupakan juga ajudan dari sang jenderal. Dan kasus ini juga telah mencoba untuk dihubungkan dengan berbagai macam isu, tetapi saya kira kita sebagai warga negara menahan diri. Sepanjang Polri atau penegak hukum atau Polri sendiri bisa secara transparan, jujur, tanpa ada pemihakan yang ekstrim terhadap sang atasan atau sesama korps, tetapi pemihakan diharapkan mereka menegakkan keadilan, kejujuran, dan untuk menyelamatkan wajah Polri kita dan bagian dari negara, sehingga masalah ini bisa terungkap dan bisa tidak menjadi nyinyiran dari masyarakat publik kita terhadap mereka. Sehingga kita berharap bahwa ini bisa terkuak, walaupun mungkin tidak 100% benar, tetapi setidaknya di atas 50% bisa menegakkan, menyisir mereka-mereka yang terlibat di dalam situ, yaitu sudah cukup luar biasa bagi kita sebagai warga negara yang selama ini menganggap bahwa tidak banyak berharap dalam satu masalah, tidak banyak berharap terhadap penyelesaiannya oleh polisi. Contoh yang lain misalnya soal kasus narkoba. Saudara-saudara atau keluarga kalian yang terkena misalnya mereka narkoba karena mereka pakai dan apa-apa mereka banyak oknum polisi yang nakal, mereka peras sampai puluhan juta bahkan ratus juta. Dan setelah itu mereka itu dilepaskan. Mereka tidak proses, mereka peristiwa itu dilakukan untuk terjadi barter, dagang, dipakai, tangkap, kemudian yang mestinya bisa dibina itu kemudian didagangkan, harus bayar sekian puluh juta dan apa-apa baru dilepas dan lain sebagainya. Tidak masuk ke pengadilan dan lain sebagainya. Itu banyak. Di keluarga, di teman saya 2 kali kena, hanya pakai. Pertama masuk, tetapi tetap juga dimintai sampai ratusan juta habis. Tapi tetap masuk, kurang lebih 1 tahun lebih. Dan setelah itu keluar, orang ini udah tobat masih pakai juga, dijebak, dapat 25 juta. Baru dilepas. Ini hal-hal yang, ini baru peristiwa-peristiwa contoh-contoh kecil yang kita dapatkan di permukaan.
dan kebetulan ada peristiwa besar yang melanda Mabes Polri karena seorang jenderal Mabes Polri diduga ajudannya saling membunuh, yang juga terjadi di rumah dinasnya, yang juga terkait dengan istri sang jenderal, dikaitkan dengan istri sang jenderal sehingga menjadi beritanya luar biasa. Bahkan Presiden meminta supaya kasus itu dibuka seterang-terangnya, seadil-adilnya, diusut. Menko Polhukam hampir tiap saat berbicara. Kemudian dibentuklah tim khusus oleh Kapolri yang dipimpin langsung oleh Wakapolri, yang kemudian diturunkan ke bawah untuk segera dilakukan. Bahkan sudah banyak korbannya. Kapolres Jakarta Selatan sudah dinonaktifkan, sang jenderal juga sudah dinonaktifkan, dan jabatannya dan berbagai jabatannya sudah dinonaktifkan, dan juga ada dua bawahannya bintang 1 juga sudah dinonaktifkan dan sebagainya. Bahkan mereka diperiksa oleh Irwasum. Nah, saudara sekalian, peristiwa-peristiwa seperti ini adalah peristiwa yang sangat memilukan bagi bangsa kita. Peristiwa korupsi yang luar biasa. Peristiwa itu melanda salah satu institusi negara kita yang sangat penting dan besar, yang itu menjadi aib bagi kita. Korupsi aib kita, dan korupsi ini dilakukan oleh kelompok itu juga, turunan mereka itu juga, wajah-wajah mereka itu juga, ini yang juga melibat, dan orang tidak malu-malu, dan mencoba untuk mengalihkan, untuk menuduh orang lain begini dan begini. Inilah yang sangat meresahkan pikiran kita. Kemudian demikian juga setelah itu juga bersamaan dengan itu peristiwa aib melanda salah satu lembaga negara kita, yaitu Polri, yang melibatkan para petingginya, yaitu pembunuhan ajudan mereka sendiri di rumah dinas mereka sendiri, yang hari-hari ini menjadi viral sehingga hampir seluruh berita yang lain hampir tidak menarik, dan berita-berita tentang pembunuhan Brigadir J ini begitu viral, mendominasi berbagai lalu lintas pemberitaan televisi, media sosial maupun media online kita. Nah, sehingga isu-isu yang lain seakan-akan tenggelam. Yang lainnya, saudara-saudara sekalian, di tengah perhatiannya yang luar biasa, ada yang kita heran ya, dari mana orang mendapatkan uang ya, yang begitu besar, sehingga menggalang dan membayar orang berkumpul untuk memberi dukungan kepada salah satu capres yang calon yang sebetulnya pemilunya sendiri itu masih 2 tahun yang akan datang, masih tahun lebih lagi, masih kurang lebih 17 bulan lagi yang akan datang, atau 18 bulan. Tapi pergerakan melibatkan ribuan, membayar, dan itu diakui oleh orang-orang yang hadir, dibayar untuk hadir, untuk kemudian mengatakan itu dukungan terhadap seorang capres. Dari mana uang yang begitu? Mulai dari Sumatera, digalang, di Jawa, di Cirebon, di Kalimantan, dan orang yang datang itu dibayar untuk datang. Hati-hati, bos. Bahaya ini pemimpin yang model begini. Bahaya. Mas, karena ini sudah dibiayai oleh, saya curiga uang yang dikorup ini juga bagian dari untuk membiayai proses ini. Saya khawatir ini yang dimaksud oleh oligarki yang melakukan korupsi. Mungkin masih banyak lagi koruptor yang lebih besar dari itu, tetapi belum terungkap. Mudah-mudahan, saya melihat Jaksa Agung dan jajarannya kali ini itu jauh lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Jauh lebih baik daripada institusi anti korupsi yang lain. Dia berani membongkar yang itu begitu besar nilai koruptornya dibanding KPK misalnya. Kita tunggu langkah mereka, apakah bisa mereka mengembalikan yang bersangkutan ke Indonesia dan meminta pertanggungjawaban yang bersangkutan untuk memberikan dana yang begitu besar digondol oleh dia, atau dana itu sebagian mengalir kemana? Dana itu sebagian apakah sebagian mengalir ke relawan-relawan
capres di masa yang lalu, ataukah yang dipersiapkan untuk 2024 yang sekarang ini bergerak di mana-mana, yang sudah mereka mengakui bahwa mereka dibayar untuk datang di dalam acara deklarasi capres, seorang capres yang kemudian disuruh untuk mendukung capres yang bersangkutan. Saudara-saudara sekalian, ini negeri kita ini, kalau fenomena seperti ini berlangsung terus-menerus tanpa ada pengawasan ketat, dari mana sumber uang-uang dari relawan yang begitu banyak, ribuan relawan begitu banyak, bergerak dari kampung ke kampung, dari kabupaten ke kabupaten, dari provinsi ke provinsi, uangnya dari mana? Dia juga bukan pengusaha, calon yang bersangkutan. Bahaya, ini berbahaya. Oleh karena itu kita berharap bahwa masyarakat kita semakin cerdas, belajar dari pengalaman-pengalaman ini, pengalaman situasi yang sangat sulit seperti ini, belajar dari situasi pencitraan para pemimpin yang sebetulnya mereka tidak punya otak, yang kemudian menjebak rakyat bahwa seakan-akan mereka adalah rakyat, ternyata mereka adalah penipu, ya. Mereka bersekongkol dengan para pengusaha-pengusaha yang punya uang, pengusaha gelap yang punya uang, kemudian mereka menjadi pejabat, dan mereka kemudian bekerja sama untuk merampok negeri ini. Saudara sekalian, ini sebentar lagi kita memasuki hari ulang tahun kemerdekaan tanggal 17 Agustus yang ke-70 ke-77, saudara sekalian. Tapi betapa sulitnya rakyat kita mengalami kesulitan yang luar biasa di negeri yang kaya raya secara sumber daya alam. Hanya segelintir orang yang mungkin hanya sekitar 1% yang menguasai kekayaan sebagian besar dari kekayaan negeri kita. Tidak puas itu, mereka melakukan rampok terhadap uang negara kita, dan pemerintah kita relatif seakan-akan membisu. Saudara sekalian, saya berharap bahwa kita mungkin tetap bersabar sampai menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Kita bersabar, dan pada saat itu kita menentukan pilihan terbaik kita untuk tidak memilih pemimpin yang ada hubungannya dengan pemimpin rejim hari ini. Karena menurut saya Pak Jokowi terlalu lemah. Dari awal sering saya dalam video-video yang saya mengatakan bahwa Pak Jokowi, mohon maaf, dari sisi pengalaman kepemimpinan terlalu cepat dia melambung ke nasional, sementara pengalamannya sangat terbatas, kemampuan pribadinya juga masih terbatas untuk bisa memimpin negeri yang begitu besar dengan tingkat kerumitan yang luar biasa. Oleh karena itu beliau dikelilingi oleh mereka-mereka yang mungkin juga memiliki kemampuan tetapi lebih banyak memanfaatkan keterbatasan Pak Jokowi yang sangat merakyat. Boleh dikata sangat ini karena memang beliau lahir dari kandung rakyat, orang susah dari rakyat, yang tadinya banyak diharapkan bisa menjadi citra dari rakyat, kesederhanaannya, dan tidak tergoda oleh perkembangan politik atau kekuasaan yang diembannya, dan dia juga tidak tergoda oleh kekuasaan karena kekuasaan yang melingkarinya. Tetapi harapan itu saya kira tinggallah harapan dan tidak mewujudkan, karena kenyataannya bahwa beliau dalam banyak hal mengecewakan, misalnya soal penyediaan lapangan kerja buat tenaga kerja domestik dalam negeri, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, adalah impor tenaga kerja besar-besaran dari China di berbagai usaha pertambangan maupun usaha bisnis investasi di negeri kita dari China. Demikian juga di sektor-sektor yang lain ekonomi kita gagal, ditambah lagi terpurukan yang
diakibatkan oleh COVID yang melanda bangsa-bangsa di dunia termasuk kita Indonesia. Dan mohon maaf Pak Jokowi dalam banyak hal janji-janjinya tidak ditepati, karena mungkin tidak ditepati karena tidak bisa direalisir karena mungkin banyak faktor, di antara faktor orang-orang yang mengelilingi beliau. Sehingga kita bersabar, kita menunggu waktu ini tersisa ini. Mungkin kalau kita anggap bahwa rejim ini terlalu banyak memberi ruang kepada pihak-pihak tertentu yang korup, termasuk di pihak swasta, di kelompok-kelompok tertentu yang sudah terbukti korup dan sangat menyengsarakan negara kita, warga kita. Jangan kita memilih pemimpin yang akan mewariskan, menjadi pewaris dari rejim sebelumnya. Bila pemimpin yang memiliki prestasi, yang dibuktikan memiliki prestasi, pemihakan yang jelas, kebijaksanaan kepada rakyat, dan memiliki hubungan kecerdasan, memiliki kecerdasan yang luar biasa dan dihargai oleh dunia internasional. Bukan hanya China, tetapi oleh dunia internasional, dan mereka berbondong-bondong membangun investasi, menawarkan investasinya ke negeri kita tanpa harus membawa tenaga kerja dari mereka, dan itu yang sudah terbukti. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita berdoa dan berharap bahwa mudah-mudahan pimpinan-pimpinan partai politik kita juga mereka rasional, melihat pada sudah saatnya kita berubah. Tidak boleh lagi keadaan 10 tahun di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini berlangsung terus sampai yang akan datang. Oleh karena itu, siapapun pemimpin yang mencoba untuk menjadi semacam pewaris dari pemimpin sebelumnya yang kita anggap terlalu menyusahkan rakyat, tidak memihak kepada rakyat, membohongi rakyat, janji-janjinya relatif terpenuhi, dan terutama kapasitasnya sangat terbatas sehingga menjadi nanti diombang-ambingkan oleh mereka-mereka berkepentingan, mereka-mereka telah memberikan uang kepadanya dan dia hanya bekerja untuk kepentingan mereka seperti yang sudah-sudah. Saudara sekalian, inilah beberapa masalah-masalah yang kita akan hadapi semakin berat, dan terutama saya terus terang saja dari pemilu ke pemilu sering mengikutinya, bahwa pemilu itu harus dikawal oleh rakyat. Tidak boleh tidak dikawal oleh rakyat. Tidak boleh hanya dipercayakan kepada Bawaslu. Tidak boleh hanya dipercayakan kepada KPU. Betul, pemilu itu adalah satu agenda demokrasi 5 tahunan yang sangat penting untuk menjaga sirkulasi kekuasaan, elit kekuasaan. Itu satu mekanisme yang sudah menjadi sesuatu yang ansih dipraktekkan di berbagai negara demokrasi. Walaupun sebagian sebagian kecil negara tidak mempraktekkannya, sebagaimana di Indonesia, di mana suara rakyat yang menentukan sirkulasi elit itu. Walaupun demikian, dari praktek pemilu bahkan secara langsung bahkan sudah hampir 20 tahun di negeri kita, prakteknya tidak seperti yang kita harapkan. Banyak penyelenggara pemilu yang tidak independen. Kita harapkan mereka independen. Awalnya bahkan saya lebih setuju jika penyelenggara pemilu itu merupakan wakil-wakil dari partai politik. Tapi terutama mereka harus disaring, mereka misalnya partai politik yang lolos parliamentary threshold misalnya. Semula memang dilaksanakan untuk itu, tetapi kita tidak puas karena kita anggap bahwa kita perlu mereka yang independen, bukan berasal dari kalangan partai politik misalnya. Tetapi faktanya ini jauh lebih parah, karena ternyata mereka yang kita sebut dengan independen itu sangat tidak independen. Sangat tidak baik itu di Bawaslu, perekrutan di Bawaslu maupun di KPU, bahkan sampai ke tingkat yang paling terendah sekalipun, sungguh mereka tidak independen. Saya adalah orang yang senantiasa mengikuti pemilu dan merasakan betapa kalau kita tidak punya uang yang cukup untuk menyogok mereka,
sulit untuk kita, suara-suara kita akan dihabisi. Walaupun untuk itu kita punya punya bukti-bukti, apalagi mereka yang tidak punya bukti-bukti karena keterbatasan untuk menggalang administrasi pemilu misalnya, saksi-saksi misalnya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, di pemilu 2024 yang akan datang, yang merupakan kita berharap pemilu yang berkualitas, pemilu yang menentukan masa depan bangsa kita di masa yang akan datang, kita tidak boleh kita acuh tak acuh. Rakyat kita harus mengontrol habis, dan sedapat mungkin pemilu itu berlangsung jujur, fair, dan adil. Di semua model, baik itu di Pilpres maupun di pemilu DPR, DPD, dan bahkan pilkada di masa akan datang. Kalau tidak, taruhannya adalah rakyat yang pada saatnya mengalami kesengsaraan luar biasa, karena rakyat menyerahkan sepenuhnya mandat itu kepada penyelenggara, yang sesungguhnya penyelenggara itu tidak semuanya melaksanakan prinsip kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh kawan sekalian, saya kira ini beberapa hal yang mesti kita selalu menjadi sorotan kita, keprihatinan kita yang melanda bangsa kita, terutama dua agenda sebelumnya, yaitu soal korupsi yang merajalela, yang kemudian kita seakan-akan diam menghadapi para pihak swasta melakukan menggondol uang puluhan triliun, bahkan hampir ratusan triliun ke negeri lain, dan kita relatif tidak ada komen. Tidak ada protes, ya. Protes, termasuk kalangan mahasiswa tidak ada protes itu, tidak mendorong pemerintah untuk turun mereka tidak turun ke jalan memprotes pemerintah supaya segera misalnya menangkap sang koruptor yang begitu besar, yang minta mendorong supaya pemerintah melakukan langkah-langkah untuk mengembalikan dana yang dikorup itu. Tidak ada. Demikian juga misalnya peristiwa memalukan yang melanda salah satu lembaga penegak hukum kita, pelindung kita, yaitu Polri, yang melibatkan petingginya sang jenderal, yang hampir semuanya viral hari-hari ini, berita-berita sampai sekarang belum bisa dikendalikan, apalagi dikendalikan. Nah, yang ketiga adalah semrawutnya situasi pemimpin kita yang tidak komit terhadap kata-katanya di masa-masa yang lalu. Pemimpin kita yang lemah menyebabkan banyak masalah yang timbul di negara kita. Salah satu yang kita perlu kita jaga adalah soal pemilu yang akan datang, pemilu yang berintegritas, yang jujur dan adil, sehingga melahirkan pemimpin yang kita harapkan bisa membangun dan membawa cita-cita bangsa kita, bisa mewujudkan cita-cita bangsa kita, dan untuk pemerataan ekonomi di tingkat rakyat maupun juga kedaulatan rakyat bisa tercapai, kedaulatan politik rakyat bisa aspirasi bisa diperjuangkan di pemimpin yang baru yang sangat datang. Dan kita jangan sampai kita terlibat dalam pemimpin pencitraan yang bodoh, ya, yang tidak bisa, sehingga hanya mengandalkan dukungan dari pihak-pihak, dukungan keuangan dari pihak-pihak yang telah merusak negeri kita ini. Saudara sekalian, inilah beberapa catatan menjelang tahun 17 Agustus, memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 2022 mendatang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini.